Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di kesempatan kali ini, alhamdulillah ada kesempatan kita untuk bisa nyobain Linode ya, by Akamai. Jadi salah satu cloud provider yang ada di Jakarta data centernya. Dan di sini kebetulan ada partner dan kita disuruh nyobain gitu. Nah, di kesempatan ini kita akan overview bareng ya terkait si Linode ini apa kekurangannya, kelebihannya dan kita akan nyoba-nyoba gitu. Jadi kalau boleh cerita dikit dulu Linode ini sebenarnya cloud provider terpisah ya. Sebelum akhirnya dia dibuat oleh Akamai. Dulu kalau misalkan tahu ada YouTuber luar yang tag itu banyak banget yang promosi Linode. Cuman entah kenapa ya kok eh, akhirnya dibeli Akamai gitu. Dulu sempat nyobain juga dan sempat bandingin sama DigitalOcean gitu. Waktu awal-awal belajar cloud dulu dan sebenarnya oke sih. Cuman nggak tahu ya kenapa dibeli gitu. Oke, dan di sini kita langsung masuk aja ke dashboardnya ya. Dari awal ini di dashboardnya. Jadi di dashboardnya ini kalau bisa kita lihat ada Linux yaitu cloud based virtual machine. Kalau di AWS mungkin EC2 dan di Google Cloud atau Azure itu virtual machine gitu ya. Nanti kita akan coba buat, tapi saya akan jelasin dikit yang lain. Lalu ada volumes, ini NVMe ya untuk storage lah ya, storage-nya si VM-nya. Terus ada node balancer, jadi ini untuk load balancing-nya. Mungkin ini juga bisa dipakai untuk ingress Kubernetes juga mungkin ya. Nanti mungkin kita cobain. Lalu ada VPC, Virtual Private Cloud. Nah, namanya sama ya kayak di AWS ya, Virtual Private Cloud. Jadi nanti kita buat private isolated network di situ buat subnetnya kita akan nyobain firewall. Ini kayak security group gitu kayak untuk port-portnya gitu. Stark script ini kurang tahu deh, bentar. Oke, mungkin saya harus refresh dulu. Stack scripts ini mungkin seperti coba kita lihat ya. Deployment script. Oke. Oke, jadi dia ini nah, jadi kayak apa ya? Shared script gitu untuk apa ya? Pembuatan VM lalu jalan script ini ntar jadi apa gitu. Ini ada kayak VPN terus panel dan lain-lain, cuman di sini juga nyediain marketplace juga sih. Mungkin ini kita nggak akan cobain. Lalu ada images ini kalau nggak salah untuk backup ya, backup VM-nya. Kita coba cek sini. Ya recover the complete ya, kayak backup gitulah, mirip-mirip. Terus domain, bisa buat kayak record juga di sini, nyimpen record. Jadi kayak Route 53 kalau di AWS atau domain name service di Azure sih. Lalu nah ini ada Kubernetes Engine-nya. Di sini namanya adalah LKI, Linux Kubernetes Engine, LKI, LKS, Hah? LKI ya. Iya agak ini ya, LKI. Agak susah penyebutin, cuman Linux intinya adalah untuk Kubernetes Engine-nya. Object storage ini kayak S3 ya atau blob storage. Nah ini sini dia nyebutin kalau dia compatible S3. Iya, ada akses keysnya. Jadi mirip seperti S3 ini sepertinya ya, dengan peletakan. Oke, long view ini tadi saya sempat baca dikit, dia ini mirip-mirip seperti CloudWatch kalau di AWS ya. Jadi dia untuk monitoring, cuman kita harus install manual. Nah itu agak unik sih. Mungkin nanti kita cobain deh waktu bikin VM. Lalu marketplace, nah ini yang saya sempat mention tadi. Jadi di sini ada template-template ya, GlusterFS ini untuk NFS. Mungkin karena di sini nggak tahu ya udah ada NFS-nya atau belum. Ini ada GlusterFS ini untuk share volume, Jitsi untuk video call ya, Prometheus Grafana untuk monitoring, WordPress dan lain-lain. Cukup banyak sih ya, kalau kita lihat. Minecraft, why ada Minecraft dong, server Minecraft, Wi-Hole ada, ya oke lah, ada big semua, oke, gitu. Ya cukup sederhana ya kalau kita bandingkan dengan AWS Azure. Mungkin terlalu jauh ya, kalau mungkin kita bandingkan ke DigitalOcean ya, yang saya pernah pakai itu. DigitalOcean itu di menurutku sih secara UI entah kenapa kok aku lebih suka ini ya, lebih interaktif gitu.
Dan di sini tuh kalau nggak salah di Cowosnya itu ada kontainer registry dan di sini nggak ada. Cuman ini saya tahu di akun saya ini nggak ada ya, saya juga kurang tahu. Dan oke, itu aja. Mungkin kita akan langsung nyoba ya untuk membuat virtual machine-nya gitu. Nah, kita create Linode di sini kita bisa buat dari nol atau dari marketplace menggunakan script, image, atau backup itu bisa. Kita lihat di sini image-nya ada apa aja. Alpine, cuy. CentOS, Fedora, oke. Gentoo ini apa? Kali, Rocky, oke. Slackware. Nah, ada Ubuntu yang terbaru, kita mungkin pakai Ubuntu aja. Ada SUSE juga yang terbaru nih. Region, nah kelebihannya ini adalah data centernya ada di Jakarta kalau nggak salah. Mana ya? Mana Jakarta? Nah, Jakarta. Jadi untuk perlindungan data pelanggan yang kalau nggak salah ada peraturan dari pemerintah ya, data centernya harus di Indonesia kalau nggak salah. Atau saya kurang copy sih. Ini bisa menjadi salah satu persyaratan sih, karena data centernya di Indo. Lalu di sini ada seperti biasa ada tipe-tipenya, dedicated, shared, high memory sesuai kebutuhan. Nah, kita mungkin akan pakai shared ya, yang biasa aja yang 24. Nah, nanti kita akan bandingkan juga nih harganya antara Linode lalu dengan cloud provider yang lain. Oke, Linode label kita coba VM test refine. Nah, di sini kita harus masukin root password. Kita kasih oke, kita saya match lagi. Oke, setelah masukin SSH, kalau bisa kita lihat tadi sebagai root aja ya, kita nggak bisa bikin user. Lalu assign VPC, kita coba create VPC dulu. VPC label Ivan VPC misalkan. Untuk coba-coba subnetnya ya main aja lah, ya default aja lah VPC. Auto assign yes, public. Oke, public boleh deh biar bisa akses internet kita. Firewall, nah firewall juga nih, kita harus bikin firewall nih. Nah, biasanya kita kalau di profile-nya disediain default, sini kita nggak disediain default ya, jadi kita harus klik my firewall boleh deh. Saya udah pernah nyoba sih, jadi muncul VLAN nggak usah deh, VLAN backup nggak usah. Oke, coba create Linode. Nah, jadi Linode ini atau VM-nya ini dia bisa dibuat pakai Terraform ya, jadi ada infrastructure as a code-nya, cuman ya sederhana sama seperti itu tadi, cuman oke lah di sini. Nggak tahu apakah udah ada public modulnya atau belum. Oke, provisioning. Nah, sambil menunggu mungkin kita akan mencoba ya paralel kita akan mencoba untuk membuat Kubernetes-nya. Nanti kita coba connect nih Kubernetes-nya. Kita create cluster, misalkan namanya Ivan test cluster region, ya sama lah Jakarta lah cuy. Lalu ya latest lah control plane. Nah nggak usah lah, buat testing aja, set aja. Kita coba yang Linux 4 GB 2 CPU cukup lah ya, 2 not aja, jangan mahal-mahal, dia ada 180 GB $28. Kita add. Oke, ya karena biasanya pas pengalamanku kalau misalkan kita menggunakan Kubernetes yang bawaan dari cloud platform itu kadang mereka ada maintenance-nya dan ada downtime biasanya, walaupun gantian ya downtime, makanya 3 ini supaya downtime-nya itu nggak kelamaan gitu. Oke, kita ini kalau nggak salah kita bisa membuat beberapa pool ya. Jadi misalkan teman-teman dari satu Kubernetes nih, misalkan ada worker yang biasa gitu, kita pakai yang biasa ini. Lalu misalkan kita perlu yang CPU-nya kencang nih, nah bisa pakai yang ini. Tuh. Nah, bisa nih. Jadi ada node pool-nya gitu. Sama sih di cloud provider lain juga bisa, dan di sini udah bisa juga. Ini lepes ini lepes sih menurut saya. Ada node pool ya. Oke,
Mungkin kita langsung create cluster aja. Oh, kita nggak milih ini ya, networknya ya. Oh, cuman gini aja. Oke, jadi ini juga lagi provisioning ya. Ininya coba kita lihat yang tadi. Nah, udah running nih. Oke teman-teman. Jadi tadi saya coba nambahin rule di firewallnya ya. Jadi untuk inbound sama outboundnya ini by default nggak ada, jadi harus kita tambahin dulu. Lalu kita coba SSH lagi nih ke sini. Oke, udah masuk ya teman-teman. Jadi di sini kalau kita lihat root at localhost. Oke, nama VM-nya hostname-nya localhost ya. Menarik. Dan ini root ini kurang best practice ya menurut saya, dan sepengalaman juga agak bahaya. Oke, kita coba install Nginx, terus kita akses dari luar. Sudo apt install Nginx. Sudo slash Nginx. Ya, Ubuntu 24. Terus IP public-nya kita coba lihat. Oke, IP public-nya. Oh, bisa dong. Kok bisa? Saya belum kasih loh. Oh, apa by default itu semua terbuka ya? Iya deh, by default semua terbuka deh sepertinya teman-teman. Jadi nggak perlu ditambahkan, dia udah terbuka portnya ya. Kita coba hapus ini. Oke, saya coba keluar masuk lagi. Oh iya benar teman-teman. Oke iya benar teman-teman. Mohon maaf, ternyata untuk firewall by default dia udah terbuka ya. Oke. Ini nilai plus dan nilai minus sih sebenarnya. Kalau untuk pemula ini plus karena nggak perlu open, tapi kalau untuk apa ya, yang udah sering pakai cloud nanti akan agak effort dikit karena harus spesifik ya part yang dibuka itu apa-apa aja. Oke, nggak masalah, kita udah coba akses dan bisa. Dan selanjutnya kita akan nyoba connect ke Kubernetes yang udah kita buat tadi. Oke, Kubernetes dashboard. Oh, gokil, udah ada Kubernetes dashboardnya ya. Dan public. Wow, kita harus tetap connect ke ininya dulu, apa namanya, clusternya dulu, dan kubeconfig-nya. Oke, kita harus nambahin manual. Oke teman-teman, jadi tadi ada sedikit kesalahan ya waktu nambahin konteksnya. Nah, ini kalau agak kurang teliti ya, jadi agak susah. Nah, sekarang kita udah berhasil connect ke notch-nya ya, ke ports-nya. Kita coba ke get ports, lalu ke get namespace. Nah, lalu kita coba connect ke sini tadi ya. Oke, jadi di sini dia ternyata ada bawaan default Kubernetes dashboardnya ya. Kita bisa lihat workload, namespace, pods, job, dan lain-lain. Oke, sini. Nah, ya. Oke, dia pakai Calico ternyata untuk itunya. CSI-nya, berarti ini harusnya bisa persistent volume ya. Oke, so far ini kurang lebih seperti itu. Mungkin nanti kita akan explore lebih jauh ya tentang ini nanti. Kita akan explore lebih jauh, tapi tentunya tidak pakai cluster ini karena secretnya kelihatan. Jadi saya akan bikin cluster lain. Oke, sorry. Habis ini kita coba untuk ambil kesimpulannya sama kelebihan kelemahan. Oke, kita akan review harga pertama. Jadi kalau kita bandingkan secara harga nih, kalau kita lihat di kalkulator ya, kita akan bandingkan dengan dua cloud provider. Kita akan coba bandingkan dengan dua cloud provider yang ya cukup banyak orang tahu lah ya.
Di sini ada AWS sudah saya siapkan dan Azure. Jadi kita coba pakai set yang biasa aja, yang paling murah. Di Linux kenanya 28 cuy, dengan ini udah 80 GB storage. Sedangkan untuk di AWS seri T3 ya, yang untuk itunya seri paling general purpose itu kenanya di ini kita sama-sama on demand ya, sekitar $38. Ini 28 ya, sekitar $10 lah. Dan ini ada plus 80 storage, 4 TB transfer, gila 4 TB cuy. Ini kita belum masukin data transfer 4 TB nih. Tuh outbound ya, misalkan outbound nih 4 nih, tuh $500 aja. Kita nggak akan hitung itu, tapi cuman nggak tahu ya ini ya seperti apa nanti rule-nya, apakah cuma di Indo aja atau bisa keluar negeri, kita nggak tahu untuk ini. Mungkin nanti akan saya cari tahu lagi. Nah, kalau untuk di Azure B2S itu yang paling general purpose, itu ada 8 GB storage, kenanya di sekitar 38. Jadi sama AWS nih sama harganya, 54 juga cuy, sama persis harganya, sama persis. Sama storage dan lain kenanya 48. Ini juga tadi saya buatin storage, kenanya juga sekitar 50-an. Sedangkan di sini udah sama storage sekitar 28. Wow, iya lumayan lah ya perbandingannya ini untuk yang biasa. Nah kalau kita ambil yang lebih atasnya lagi, yang lebih mahal, harusnya lebih terasa lagi perbandingan harganya ya. Perbandingan harganya cukup lumayan sih kalau dilihat emang. Cuman nggak tahu ya kalau pakai saving plan misalkan yang 1 year nih, dia kenanya bisa di tuh 26, dan dibayarnya juga monthly di 26 ya, masih lebih murah di sebelah ternyata. Dan di sini juga yang ini aja kenanya di 24, kenanya di 24 yang no upfront. Cuman nggak tahu ya apakah nanti misalkan kita dengan partner atau pihak Linode ada harga khusus, itu nggak tahu lagi. Cuman kalau kita bandinginnya head to head secara on demand ya, saya nggak tahunya ada apa namanya, bisa DRI juga atau enggak, atau saving plan. Cuman kalau misalkan ada kita ambil banyak, mungkin bisa akan dapat diskon lebih sih harusnya. Oke, jadi kita bahas kelebihannya ya. Yang pertama, kelebihannya adalah kalau kita lihat murah sekilas untuk on demand ya. Kalau kita bahas on demand atau sesuai kebutuhan, itu jatuhnya lebih murah untuk Linode ini. Jadi mungkin startup atau perusahaan yang menengah dan mau memulai gitu ya, itu sangat baik gitu, karena harganya cukup murah dan nggak harus ada minimumnya gitu. Lalu yang kedua, UI juga cukup oke untuk misalkan saya nggak paham cloud sama sekali, dan pertama pakai Akamai ini, Linode ini mungkin akan sangat wah mudah sekali gitu. Oke sih. Lalu kelebihan selanjutnya ada IAC-nya, infrastruktur as a code, pakai Terraform, oke lah. Dan justru kalau nggak ada itu yang aneh. Terus kelebihan lain yang saya perhatikan ini, Kubernetes-nya ada node pool-nya ya, bisa buat node pool. Nah ini keren juga sih ini, bisa buat node pool. Cuman kita nggak tahu ya harga load balancer-nya nanti gimana kalau misalkan pakai node pool. Mungkin nanti akan saya coba explore lebih lanjut, dan akan ada video selanjutnya untuk membahas si Kubernetes di sini gitu. Lalu selanjutnya kekurangan. Nah mungkin karena baru, jadi masih menurut saya kalau dibandingin dengan dua cloud provider yang udah saya bandingin, itu waktu buat VPC nih, tadi kita harus buat VPC manual. Jadi kalau untuk pemula mungkin benar-benar bingung VPC-nya apa ini, kenapa kita dari awal nggak bisa langsung set kelar gitu, tapi harus create dulu ini. Oke, mungkin supaya memberi pengetahuan tentang networkingnya apa, oke lah, kita masih berbaik sangka ya, firewall juga gitu. Terus default user tadi waktu kita create itu cuman adanya root aja, default usernya cuman root, kita nggak bisa pakai user lain buat, tapi bagusnya adalah bisa pakai SSH key. Iya standar sih ya, oke lah gitu. Lalu nah ini yang kekurangan yang ini ya, tadi saya sampai makan waktu lumayan itu nambahin config-nya ini,
itu harus manual ya. Jadi kalau kurang teliti kayak saya tadi, habis waktu lumayan untuk nambahin config-nya aja gitu. Jadi apa ya, nggak ada automationnya ya. Kalau misalkan kita pakai di Cloud sebelah itu, kita tinggal, walaupun dia ada CLI-nya, saya nggak tahu, mungkin di sini ada CLI-nya juga ya, Linode ya. Mungkin saya juga ini kurang tahu juga. Kalau misalkan ada sih bagus banget ya. Cuman ini direkomendasikannya kok pakai kubeconfig gini. Jadi agak effort dikit aja ya. Mungkin kalau misalkan bisa CLI gitu atau automation untuk nambahin ke konteks kita sih enak sih. Lalu untuk tidak ada container registry ya, kalau kita lihat adanya object storage sama image ini untuk apa namanya, backup, untuk backup gitu. Lalu mungkin yang terakhir ya, kita balik lagi untuk harga ya. Jadi karena ya persaingan cloud lah ya, itu banting-bantingan harga. Cuman kalau kita lihat di sini, kalau kita bandingkan ya dengan harga RI-nya ini, malah lebih murah RI-nya gitu di sini. Walaupun kelebihannya adalah ini 4 TB cuy transfer out-nya. Cuman nggak tahu ini transfer out kemana ya. Atau mungkin karena ini ya, Linode ini kan punya Akamai ya, dan Akamai itu terkenal akan CDN-nya gitu. Jadi mungkin makanya dia berani untuk besar-besaran untuk data transfer out-nya. Ini menarik sih sebenarnya di sini, karena kalau kita cek tadi di AWS atau di sini ya, transfer out ini cost-nya lumayan sebenarnya. Kalau kita coba tadi di situ udah, kita coba ke sini bandwidth ya, untuk region misalnya 4.000 ya berarti. Tuh, $355 lumayan. Ini mungkin akan jadi pertimbangan sih untuk bandwidth ini ya. Kalau misalkan benar-benar lebih murah, mungkin akan kita pertimbangkan gitu untuk menggunakan Linode. Apalagi kalau misalkan di perusahaannya itu bandwidth yang dipakai itu sampai puluhan atau sampai ribuan ya, sampai ke zeta itu, ini mungkin akan menarik sih. Saya coba explore lagi untuk networkingnya. Nggak ada ya kalkulator untuk nanti akan saya coba explore lagi deh terkait bandwidth, karena bandwidth itu mungkin terlihat sepele, tapi kalau misalkan workloadnya udah lumayan tinggi bakal sangat berarti sih. Dan di sini mungkin kelebihannya itu ya, 4 TB ini kelebihan sih ini. Cuma saya perlu confirm lagi. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian untuk videonya kali ini. Mungkin agak bertele-tele ya, nanti akan saya singkat videonya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mau nyoba Linode. Dan kalau nggak salah Linode ini juga ada versi gratisannya ya, Credit Agent kalau nggak salah sama GitHub Student. Nggak tahu sekarang masih ada nggak ya Student Linode. Dulu kalau nggak salah ada sih GitHub Developer Pack ini. Kita coba cek ya. Saya masih penasaran di transfer out-nya kok bisa, wow, murah banget. Oke, kita coba cari cloud ya. Cloud. Oke. Ada DigitalOcean nih. Oke, Azure. Oh, ini lumayan. Ada Heroku. Oke, ada. MongoDB, Azure lagi. Ya, DigitalOcean adanya. Linode nggak ada ternyata, sorry, saya agak kelupaan.
Nah, mungkin salah satu apa ya, kekurangan ya yang mau saya tambahin tadi adalah untuk VPC ini dia nggak ada side to side VPN atau apa ya, point to side VPN untuk ke on premise atau ke cloud provider lain secara private. Nah itu mungkin perlu nggak perlu sih, cuman kalau untuk perusahaan yang skalanya udah cukup banyak pakai cloud dan komputasi mungkin akan perlu sih. Cuman so far untuk Linux ini cukup menjanjikan sih, apalagi di bandwidthnya tadi yang cukup menarik. Dan saya mungkin akan coba tanya ke partner apakah ini beneran gitu dapatnya sekian gitu untuk apa namanya si bandwidthnya dengan harga segini. Oke, teman-teman, cukup sekian untuk video ini, semoga bermanfaat ya walaupun banyak bertele-tele. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.